Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, senang saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara hari ini untuk kembali menggali firman Tuhan secara seksama. Kita sudah sampai pada perikop pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus yang terdapat di Matius pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai yang kelima. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Haleluya. Sebelum kita menggali firman Tuhan ini, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, untuk kepercayaan yang Bapa berikan bagi kami, sehingga hari ini kami boleh menggali firman Tuhan bersama-sama. Roh Kudus ajar kami, singkapkan segala rahasia firman-Mu, buat kami mengerti firman-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, sebelum kita menggali firman Tuhan lebih dalam, saya mau ngajak setiap kita untuk menyatakan penyataan iman di hadapan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya Tuhan mereka-rekakan sesuatu yang baik buat Bapak Ibu Saudara. Saya percaya setiap keluh kesah Bapak Ibu Saudara Tuhan perhatikan. Saya percaya ketika setiap kita berjalan dengan firman-Nya, maka Ia akan membuka pintu-pintu berkat-Nya dicurahkan atas hidup kita. Haleluya. Kita akan mulai di ayat yang pertama. Dikatakan bahwa setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah Ia kepada murid-muridnya. Kita tahu bahwa sebagian besar waktu Tuhan Yesus melayani selama 3,5 tahun itu dihabiskan untuk mengajar dan mempersiapkan murid-muridnya. Ia memberikan sebuah pengajaran pemuritan kepada murid-muridnya, pada pengikut-pengikutnya. Kadangkala ia menghabiskan waktu secara khusus dengan murid-muridnya untuk memberikan pengajaran-pengajaran secara khusus buat mereka. Setelah Tuhan Yesus mengajarkan semua yang perlu untuk menjadi pembekal buat murid-muridnya, baik tentang bagaimana mereka harus hidup melayani, bahkan tentang akhir zaman, bagaimana mereka harus menghadapi, bersikap, tantangan-tantangan apa yang akan terjadi di akhir zaman, Tuhan Yesus memberitahu mereka bahwa 2 hari lagi Anak Manusia akan diserahkan, tepat pada hari raya perayaan Paskah. Ayat yang kedua dikatakan begini, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan dan disalibkan." Dalam terjemahan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia di terjemahan yang lain dikatakan bahwa Anak Manusia akan dikhianati dan disalibkan. Tuhan Yesus menyadari bahwa waktunya akan segera terjadi. Waktu penggenapan akan selesai dikerjakan 2 hari lagi, yaitu tepat pada perayaan Paskah. Hal yang pertama yang perlu kita tahu, perayaan Paskah itu merupakan hari pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Pada masa itu terdapat upacara roti tidak berargi dan juga persembahan anak sulung dengan upacara korban darah domba. di mana pada waktu itu malaikat Tuhan berjalan di seluruh bangsa Mesir
untuk membunuh anak-anak sulung bangsa Mesir maupun ternak-ternak sulung yang mereka punya. Namun pada ambang pintu rumah orang-orang Israel yang terdapat percikan darah anak domba, maka mereka dan seluruh keluarganya terluput dari maut. Sesuai yang tercatat di kitab Keluaran pasal yang ke-12 dikatakan ini sebuah rangkaian upacara yang diperintahkan Tuhan agar terus dikenang oleh Musa dan Bani Israel. Oleh karena itu waktu Tuhan Yesus memperingatkan atau memberitahu murid-muridnya 2 hari lagi anak manusia akan dikhianati dan disalibkan, ini berbicara tentang hari pembebasan manusia dari dosa. Yesus sebagai anak domba Allah yang akan disalibkan, darahnya akan mengerjakan pembebasan bagi setiap dosa manusia. Manusia yang terpisah dari Tuhan, maka pada hari itu adanya pemulihan kembali sebab darah Yesus yang menyucikan. Sebenarnya ini juga merupakan sebuah perlambang bahwa apa yang akan terjadi di masa depan ini menunjukkan kepada pengorbanan Kristus Yesus sebagai anak domba Allah yang akan disalibkan. Tuhan Yesus memberitahukan murid-muridnya bahwa 2 hari lagi ia akan menyerahkan dirinya, dikhianati dan disalibkan. Sebab untuk itulah tujuan Tuhan datang ke dunia tidak hanya menjadi gembala buat bangsa Israel, menunjukkan jalan, menunjukkan siapa pribadi Bapa di surga yang mereka kenal, tapi juga untuk menebus dosa manusia. Perhatikan bagaimana Tuhan tidak gentar untuk menghadapi hari-hari yang sangat berat yang harus dialami oleh Yesus sebagai anak manusia. Dia menyadari bahwa 2 hari lagi dia akan disiksa, dia akan dianiaya, dia akan disalibkan, dia akan dibunuh. Namun ia tidak mundur, ia tidak lari, ia tidak menghindar dari apa yang sedang direncanakan Bapa atas hidup Yesus. Karena ia sangat mengasihi kita. Ia melihat kita berharga di matanya. Sebab itu ia menempuh jalan ini untuk memulihkan setiap keadaan kita dengan Bapa, hubungan kita dengan Bapa. Ia rela menempuh jalan yang paling berat supaya setiap kita beroleh kemurahan, beroleh anugerah. Kita dibebaskan, dilepaskan dari maut karena pengorbanan Tuhan Yesus. Namun celakalah kalau kita dapati di ayat yang ketiga bahwa imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang sedang bersekongkol di istana imam besar yang bernama Kayafas berunding untuk merencanakan menangkap Yesus. Dengan tipu muslihatnya mencoba untuk membunuh Yesus. Bapak ibu saudara dikasih Tuhan, kadangkala reka-reka orang, reka-reka manusia atas hidup kita menurut kita memang terlihat tidak baik. Namun Tuhan bisa saja memakai itu untuk menjadi jalan supaya rancangan Tuhan itu digenapi atas hidup kita. Oleh sebab itu, jika Bapak Ibu dapati teman-teman, orang-orang sekitar kita mereka-rekakan sesuatu yang jahat atas hidup kita, percayalah bahwa rancangan Tuhan tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Ia bisa mengubah rancangan jahat orang lain untuk menggenapi apa yang Bapa rencanakan atas hidup kita. Secara singkat ada 2 hal yang bisa kita pelajari dan untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ingat bahwa kasih Kristus lebih besar dari apapun yang ia harus tempuh. Waktu kita dalam keadaan berdosa, ia rela untuk menyerahkan nyawanya. Ia tahu ia akan disiksa, namun ia tidak mundur, hanya melihat setiap kita. Ia begitu mengasihi kita. Jadi alangkah bodohnya jika kita menyia-nyiakan anugerah itu
dengan menjauh daripada kasih Kristus. Tapi sebenarnya sekalipun kita mencoba untuk menjauh dari kasih Kristus, maka Ia akan terus mengejar kita karena Ia mengasihi kita. Ia akan terus menunjukkan kasih-Nya atas hidup kita, sebab saudara dan saya sangat dikasihinya. Jika Bapak Ibu Saudara menyadari keberadaan Bapak Ibu Saudara hari ini, maka ingat pengorbanan Tuhan. Apapun yang kita alami hari ini, itu tidak lebih berat dari apa yang Tuhan Yesus alami. Kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sedang menghadapi sebuah tantangan berat dan mencoba untuk mundur, maka ingat kasih-Nya Bapa yang memberikan sebuah contoh dan teladan buat kita. Sekalipun Ia melihat siksaan di depan matanya, sekalipun Ia melihat bahwa Ia akan disalibkan, sekalipun Ia tahu bahwa Ia akan dikhianati, namun Ia tidak pernah lari daripada semua itu, karena Ia mengasihi setiap kita. Pakai itu untuk memotivasi kita bahwa kita juga tidak harus melarikan diri atas setiap tantangan-tantangan yang ada di hadapan kita. Teruslah melangkah untuk setiap tujuan mulia yang Tuhan taruh atas hidup kita. Ia akan membawa setiap kita terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Ia berjanji untuk memberkati setiap kita. Ia akan membuka pintu-pintu berkat. Segala yang baik, segala yang benar akan Tuhan nyatakan atas hidup kita jika kita mau hidup berpegang pada firman Tuhan. Tantangan boleh ada atas hidup kita, tapi teruslah melangkah dalam firman-Nya sampai rancangan itu digenapi atas hidup kita. Yang kedua, kita dapati bahwa sekalipun orang-orang mereka-rekakan sesuatu yang buruk atas Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus memakai itu untuk menggenapi rencananya. Apa yang kita bisa dapatkan dari ayat ini? Sekalipun banyak orang sedang mereka-rekakan sesuatu yang buruk atas hidup kita, percayai rancangan Bapa di surga atas hidup kita tidak pernah gagal. Ia bisa mengubah rancangan buruk orang lain untuk menjadi jalan buat setiap kita menggenapi setiap rancangannya. Rancangan dan janjinya harus digenapi atas hidup kita. Apa yang sudah Tuhan rencanakan, orang lain tidak akan pernah bisa menggagalkan. Ia sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Ia sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup. Ia sanggup memberikan sebuah pengharapan buat setiap kita yang saat ini sedang putus asa. Ia sanggup mengobarkan kembali semangat yang hampir padam. Ia sanggup menumbuhkan bulu yang hampir terkulai, sebab Ia Tuhan yang mereka-rekakan yang baik atas hidup kita. Ia rindu rancangannya digenapi atas hidup saudara dan hidup saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat setiap perenungan hari ini. Ajar kami untuk menangkap firman-Mu, ajar kami untuk hidup dalam firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, terjadilah segala yang baik, segala yang luar biasa atas hidup kami. Digenapilah segala rancangan-Mu atas hidup kami, di bumi seperti di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada pembelajaran perikop selanjutnya esok. Tuhan Yesus memberkati kita semua.